Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada beberapa informasi yang cukup mantap sekali berkaitan dengan hackathon dan juga berkaitan dengan open mainnet ya rekan-rekan. Yang mana di sini dikutip dari Pi Network Academy. Di sini memberitakan informasi pihak hackathon mendatang akan memiliki kategori aplikasi potensial untuk aplikasi sumber terbuka menggunakan lisensi PIOS ya. Pengembang bebas mengusulkan kategori baru jika diperlukan. Kemudian di sini juga pengembang atau developer bisa mempelajari lebih lanjut dan mengirimkan proyek mereka ya rekan-rekan. Nah, di sini juga ada keterangan seperti berikut ini ya rekan-rekan. Nah, kemudian kalau kita lihat atau kalau kita klik yang dalam tautan di sini ya, kita akan menemukan semacam github.com ya, dan di sini berkaitan dengan blockchain Pi Network tentunya rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita lihat ada keterangan PIOS ya. Nah, di sini sudah publik kode sumber terbuka ya rekan-rekan. Di sini juga ada keterangan Nicholas Kokalis ya rekan-rekan. Nah, ini cukup mantap sekali. Kemudian di sini juga ada keterangan daftar aplikasi PIOS, daftar aplikasi atau daftar proyek. Di bawah ini adalah semua aplikasi yang berkomitmen untuk membuat aplikasi sumber terbuka menggunakan lisensi PIOS ya. Proyek berada di berbagai negara bagian pembangunan. Untuk menambahkan proyek Anda ke dalam daftar, ikuti petunjuk di sini ya rekan-rekan. Jadi di sini untuk para pionir-pionir yang tergabung dalam hackathon ya, atau yang berpartisipasi dalam tim hackathon ya. Nah, di sini mungkin yang memiliki semacam ide-ide gagasan ya tentang aplikasi web seluler. Nah, nanti bisa bergabung di sini rekan-rekan. Dan di sini ada kategori aplikasi yang sangat potensial ya. Di antaranya itu yang bisa dikembangkan adalah aplikasi semacam medsos atau media sosial, kemudian ada utilitas untuk para konsumennya, kemudian alat bisnis, kemudian juga ada game hiburan, kemudian ada NFT, pendidikan atau education ya. Kemudian juga ada aplikasi pertumbuhan. Kemudian di sini juga bisa mengusulkan untuk kategori baru ya jika diperlukan ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan menambahkan baris baru ke dalam tabel. Untuk menambahkan baris baru, salin baris. Nah, ini adalah sebagai bentuk keterangan saja ya rekan-rekan. Nah, yang pasti di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya kalau kita lihat yang ada di sini ya, atau informasi yang disampaikan oleh Pi Academy. Oke rekan, dan di sini kita akan beralih ke informasi berikutnya. Di sini dikutip dari Pi News Media ya, yang mana di sini masih berkaitan dengan project Pi Network, berkaitan dengan hackathon lagi ya rekan-rekan. Di sini ada semacam survei yang diberikan oleh Pi News Media. Survei komunitas ya, jenis utilitas apa yang paling Anda nantikan dalam proses pengembangan hackathon ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan juga bisa berkomentar dalam kolom komentar ya. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi, banyak sekali para pionir yang menanggapi hal ini ya. Tentu saja di sini untuk aplikasi ekologi yang sangat dinanti-nantikan adalah semacam Pi Payment Gateway ya, atau semacam aplikasi ekologi untuk penarikan atau untuk withdraw ya. Nah, kemudian di sini juga ada left chain. Nah, ini kemudian juga ada percepatan open mainnet ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini banyak sekali yang berkomentar ya. Kemudian juga ada semacam real estate and car forecasting. Artinya di sini memang tidak jauh daripada semacam aplikasi swap ya, atau semacam aplikasi untuk withdraw ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang dinantikan oleh para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya. Bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Rekan-rekan menginginkan semacam aplikasi ekologi apa ketika nanti, atau yang akan dibuat oleh para pionir-pionir yang terlibat dalam event hackathon ini ya rekan-rekan. Nah, ini sangat mantap sekali ya. Yang pasti di sini project masih terus berkembang, masih on progress ya rekan-rekan. Nah, di sini sangat top markotop sekali ya kalau kita lihat, tapi di sini kita memang harus sedikit bersabar ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga ada salah satu pionir yang saya rasa cukup menarik sekali, yaitu adanya sistem pembayaran global di mana Pi diterima di seluruh dunia untuk membayar barang dan jasa tanpa menukar ke dalam fiat lokal di negara manapun. Nah, ini sangat cerdas sekali rekan-rekan. Salah satu komentar dari Man of the Moon. Jadi di sini beliau menginginkan adanya semacam aplikasi untuk pembayaran secara global ya, yang menerima menggunakan koin Pi rekan-rekan ya. Nah, itu tanpa menggunakan aplikasi itu memang sudah tersedia dalam aplikasi ekologi Pi Network ya, yaitu diantaranya banyak sekali, ada ratusan bahkan ribuan, seperti Pitoko dan juga seperti Pitchenmol, Pitogo dan Travel dan apapun itu namanya ya rekan-rekan, yang terhubung dengan SDK Mainnet. Itu adalah aplikasi ekologi Pi
semacam utilitas ya. Jadi token Pi Network itu berfungsi sebagai utility atau untuk membayar yang ada dalam aplikasi Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan. Jadi di sini nanti fungsi daripada koin Pi itu memang untuk alat pembayaran dalam aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh core team itu sendiri ya. Jadi memang seperti itu fungsi utamanya ya rekan-rekan. Kemudian untuk masalah pencairan dalam bentuk mata uang fiat itu hanyalah sebagai tambahan saja ya, yang mana di sini ketika nanti sudah memasuki open mainnet tentu akan memiliki harga yang sah ya di seluruh dunia, dan ketika sudah memiliki harga yang sah, harga yang sama dalam bentuk USDT ya. Nah, itu mungkin akan bisa dilakukan semacam swap ke dalam bentuk mata uang yang lain semacam IDR, yuan, won dan lain-lain ya rekan-rekan. Nah, itu ketika sudah dibukanya firewall yang ada ya. Nah, itu ketika memasuki fase open mainnet. Karena di sini masih belum open mainnet ya, kita tinggal menunggu itu saja ya rekan-rekan, dan tinggal menunggu perkembangan daripada hackathon yang sedang berlangsung ini. Kemudian di sini juga disebutkan selama periode mainnet tertutup di sini ya, core team telah membangun ekosistem Pi yang lebih kuat dan nyaman ya. Nah, apakah Anda sudah berkontribusi? Nah, jadi rekan-rekan bisa berkontribusi dengan bergabung dengan hackathon ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, karena di sini core team hanya memiliki semacam gagasan-gagasan ya, dan untuk handphone rekan-rekan atau untuk komputer aktif rekan-rekan semacam node-node itu ya, itu memang berfungsi sebagai server-server yang tidak pernah mati ya. Itu adalah keunggulan daripada teknologi blockchain yang diusung oleh Pi Network itu sendiri. Oke rekan-rekan, dari sini kita lanjutkan ke informasi berikutnya ya, dan di sini berkaitan dengan PIOS ya. Yang mana di sini sekarang ada 5 aplikasi yang diajukan dalam PIOS ya. Masing-masing ada semacam masing-masing dari Explore Pi ya rekan-rekan, kemudian Hancur, Pi Network, Pi News dan rantai yang lain. Kemudian di sini teruntuk para developer yang sudah bergabung dalam event ini ya. Apakah mereka itu sudah menyerahkan ya untuk dokumen mereka ya kepada core team ya rekan-rekan, yang mana di sini core team akan segera untuk meninjaunya ya. Kemudian di sini juga ada keterangan screenshot ya. Nanti rekan-rekan mungkin juga bisa mengakses di sini dalam aplikasi Pi Network rekan-rekan semuanya ya, atau dalam aplikasi Pi Browser di bagian blockchain ya. Kemudian paling bawah nanti akan ada keterangan semacam open source ya, nanti bisa diklik saja. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal kulik-kulik ya, akan ketemu semacam PIOS di sini ya rekan-rekan. Nah, sini saya rasa cukup mantap dan cukup menarik sekali ya. Ini mungkin bahasa tingkat tinggi ya rekan-rekan, dan untuk orang awam pemula yang penting di sini proyeknya masih terus berjalan dan terus dikerjakan. Dan di sini juga banyak sekali yang berkomentar sangat mantap sekali, great, good job, dan artinya di sini memang sangat mantap ya. Ini sangat penting sekali untuk perkembangan daripada project Pi Network selanjutnya ya. Yang mana di sini aplikasi-aplikasi ekologi memang sangat penting sekali dan sangat mantap sekali ya. Jadi project Pi Network di belakangnya itu ada ratusan bahkan ribuan semacam aplikasi-aplikasi ekologi yang tergabung dengan project Pi Network ya. Jadi fungsi utama daripada koin Pi rekan-rekan itu hanya untuk pembayaran di dalam aplikasi-aplikasi ekologi yang sedang dikembangkan ini rekan-rekan. Makanya tidak lain dan tidak heran ya ketika koin Pi rekan-rekan dihargai dengan harga 4 miliar untuk satu koin Pi-nya ya. Karena di sini projectnya ternyata di belakang itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali ya. Dan ada jutaan orang yang tergabung di seluruh dunia ya. Nah, itu sudah membuat semacam kekuatan tersendiri ya, yang mana di sini kecerdasan daripada Dr. Nicholas sudah sangat teruji sekali. Kemudian di sini melalui News Media juga menyebutkan untuk informasi lebih lanjut tentang lisensi PIOS ya untuk hackathon. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa mengakses ya dalam website youtube.com/PIOS di sini ya rekan-rekan. Nah, di sini Anda akan menemukan lisensi PIOS dan daftar proyek yang mengikuti lisensi PIOS di sini ya. Dan Anda dapat menambahkan proyek Anda dengan PR seperti yang dijelaskan dalam repo ya rekan-rekan. Nah, di sini juga ada keterangan screenshot Pi Open Source atau Pi Open Mainnet PIOS ya. Nah, ini juga ada keterangan Dr. Nicholas Kokalis update ya. Ini cukup mantap sekali ya rekan-rekan. Dan di sini ada keterangan the lisensi ya. The Pi Open Source Software License Allow Pi Community Develop. Nah, ini mungkin kurang lebih artinya ya lisensi daripada untuk open source ya rekan-rekan, atau untuk kode open mainnet ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, di sini komentarnya sangat positif ya, great, good. Nah, ini saya rasa cukup mantap. Dan untuk orang awam, untuk pemula yang baru bergabung ya seperti saya ini ya rekan-rekan, ini informasi yang tingkat tinggi ya. Saya rasa di sini yang penting project terus berjalan ya, dan kita tinggal menunggu hasil yang terbaik yang akan dilakukan oleh core team itu sendiri. Semoga kita bisa segera menikmati hasil yang sudah kita tambang selama ini. Sekian dan terima kasih.